Halo sahabat-sahabat Jenius, sekali lagi dengerin SSG Movie Podcast bareng gue Ray di sini dan gue mau ngebahas film Indonesia bergenre drama, komedi dan percintaan tentunya romansa yang baru aja tayang ya di bioskop-bioskop Indonesia tanggal 12 Maret 2020 yang berjudul Mariposa. Film ini tuh memang merupakan film drama yang enggak ngebesin banget ya sebagai film drama cinta-cinta SMA. Bagaimana tidak ya, karena film ini tuh diadaptasi dari Wattpad yang sudah dibaca oleh jutaan orang yang dikarang oleh Luluk HF. Judul Mariposa ini berasal dari bahasa Spanyol ya, artinya kupu-kupu. Karena konsep cerita yang ditawarkan adalah seekor kupu-kupu itu bisa terkejar tapi tidak tergapai, sama seperti sesosok Iqbal di sini yang diperankan oleh Angga Yunanda ya, yang dikejar-kejar terus oleh cewek bernama Natasha atau dipanggil Aca yang diperankan oleh Adisti Zara ex JKT48 gitu. Jadi kayak sepanjang film kita akan diperlihatkan perjuangan Aca untuk menjatuhkan hati Iqbal di tengah kehidupan SMA di mana mereka tuh sedang mengikuti suatu lomba sains tingkat nasional dan masing-masing memiliki kehidupannya yang memiliki warna yang berbeda gitulah. Film ini tuh diproduksi oleh dua rumah produksi besar ya di Indonesia yang sedang berkolaborasi, ada Falcon Pictures dan Star Vision Plus. Mendatangkan Fajar Bustomi sebagai sutradaranya. Kalau bagi yang belum tahu, Mas Fajar Bustomi ini adalah orang yang mensutradarai proyek film Dilan 1990, 1991 dan Milea Suara dari Dilan gitu. Jadi ya menurut gue yang dia kerjakan sih di sini sangat oke banget gitu. Yuk kita bahas lebih mendalam. Dari segi ceritanya menurut gue tuh memang ini tuh tipikal cinta SMA banget yang ringan dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan ya kalau masih mau menikmati. Ketika ada dua orang yang satu sangat suka banget sama si cowok tapi si cowoknya tidak suka dengan cewek, dan di kehidupan SMA-nya mereka tuh sedang mengikuti perlombaan sains tingkat nasional, tetapi mereka tuh juga memiliki cerita masing-masing sehubungan dengan keluarganya gitu. Jadi dari keluarga membentuk sifat mereka gitu ya, di SMA ditampilkan juga. Dan ya ada juga lah ya adegan-adegan pertemanan antar sahabat, entah itu dari si sosok Acanya dan si sosok Iqbalnya. Yang menjual dari film ini ya menurut gue, yang gue suka banget dari film ini teman-teman, adalah bagaimana mereka tuh menggunakan warna yang sangat cantik gitu. Ketika mereka tuh mendatangkan sepertinya istilahnya warna pastel kali ya, yang muda-muda gitu. Jadi ada biru muda, ada pink muda, ada warna krem, ada hijau muda, ada putih dan lain sebagainya gitu. Entah itu di kostum, di properti gitu, bahkan sampai di set-set seperti ruangan kelas, ruangan kantin gitu, atau tempat hall perlombaan. Itu mereka tuh benar-benar mempersiapkan detailnya sih luar biasa gitu. Sehubungan juga dengan film ini, apa ya namanya ya, berasal dari bahasa Eropa gitu atau bahasa Spanyol bagian dari Eropa kan ya, mudah-mudahan gue gak salah. Ada beberapa adegan yang didukung dengan musik pendukung ya, atau latar musik itu, scoring yang ke Eropa-Eropaan banget gitu. Dan gue merasa yang mereka lakukan sih udah benar gitu. Jadi scene-nya tuh gemesin, seru dan lucu gitu. Dan juga yang gue suka dari film ini adalah dari segi sinematografinya nih teman-teman ya. Mas Fajar dan tim tuh bisa mengambil shot-shotnya tuh udah sangat rapi sih. Ketika ada misalkan adegan-adegan yang emosional gitu, mereka tuh menzoom para tokoh atau angle pengambilan gambarnya tuh udah pas dan cocok gitu ya. Tidak ada bagian wajah yang kepotong banget. Jadi kayak udah rapi dan kelas atas lah menurut gua. Dan ada satu lagi ya momen yang gua suka banget dari shotnya ini. Ketika ada satu sosok nih teman-teman, dia tuh lagi patah hati sebenarnya gitu, tapi mereka tuh menggambarkan kepatah hatiannya si tokoh ini tuh dengan cara dia disorot di tengah-tengah ya, sambil berjalan gitu, kameranya ngikutin
tapi slow motion gitu. Dan pada saat slow motion si tokoh ini bisa ditiup-tiup angin gitu, jadi rambutnya kekibas-kibas ya, gue ngakak banget. Dan didukung dengan orang-orang atau tokoh-tokoh figuran di sekitarnya tuh yang 180 derajat dari apa yang dia rasakan gitu. Jadi kayak nggak adil banget gitu ketika dia lagi patah hati, orang-orang di sekitarnya tuh lagi kasmaran gitu. Jadi ada yang lagi digombalin lah, ada yang lagi dikasih surat, ada yang dikasih kado, ada yang iseng-isengan gitu. Pokoknya tuh kayak kejam banget gitu, kayak tersiksa tanda kutip gitu. Dan ya itu nggak jauh-jauh dari apa yang dirasakan atau dipikirkan anak-anak SMA nggak sih ketika mereka tuh lagi patah hati gitu. Kayak seakan-akan dunia tidak adil. Ya begitulah ya teman-teman. Dan slow-monya ini di adegan ini ya rapih banget sih menurut gua. Terus juga gue suka banget dari film ini ketika mereka tuh mendatangkan komedi yang SMA banget gitu. Banyak macamnya deh, kalau misalkan gue sebutin takutnya gue spoiler, jadi ya gue kasih gambarannya aja ya teman-teman. Mulai dari bagaimana tuh cinta-cinta SMA tuh tidak perlu pertimbangan atau motivasi yang belibet gitu ya. Kalau suka ya suka aja gitu, kalau nyatain ya nyatain aja, kalau nggak suka ya langsung bilang nggak suka gitu. Terus cara PDKT ala-ala anak-anak SMA tuh gimana sih, kayak kasih atau kirimin kudapan-kudapan atau snack gitu ya. Dan lucunya ya teman-teman, pada saat ada makanan-makanan ringan yang ditawarkan di sini, mereka tuh tidak menyebut mereknya sama sekali. Mereka tidak menampilkan mereknya gitu ya. Jadi kayak mereknya tuh tersamarkan, tapi somehow tuh kita sebagai penonton tuh yakin benda itu tuh asli gitu. Benda itu tuh dijual di minimarket atau supermarket terdekat gitu. Dan pada saat mereka menyebut nama bendanya ya, itu malah membuat gue tertawa gitu, gue sebagai penontonnya. Jadi kayak misalkan ada coklat gitu ya, gue tahu mereknya kalau disebut inisialnya SQ gitu. Terus ada lagi, mudah-mudahan benar ya teman-teman, SQ. Terus ada lagi kayak misalkan Oprine potato chips yang kalengan gitu, yang kalengannya tuh yang panjang lagi teman-teman, bukan yang kecil gitu. Kayak pas disodorin ke orangnya ya, kameranya tuh bisa nge-shoot di mana kalengnya tuh mereknya tuh ditutup sama tangan gitu. Terus ada juga yang ini paling wahnya ya, yang gue paling suka adalah ketika cinta-cintaan SMA kadang-kadang kasih makanan tapi ternyata makanan itu dioper-oper kayak orang yang lain gitu ya. Itu mengundang adegan yang mengundang tawa banget sih. Kata kuncinya adalah kue keju Belanda. Aduh, gue ngakak sih, itu beneran gak bohong deh gue. Jadi ada satu adegan si kue keju Belanda ini tuh digarap dengan sangat komedik gitu ya. Dan gue merasa ya teman-teman ya, mungkin di luar sana ada cinta-cintaan SMA yang pernah mengalami kejadian serupa dengan apa yang terjadi di film gitu. Jadi bagi yang mengalaminya mungkin ketawanya bisa lepas gitu ya, atau kalau malu-malu ya nggak ketawa di dalam bioskop gitu. Tapi gue sebagai penonton yang tidak pernah merasakan apa yang terjadi di dalam film persis gitu ya, gue sih cukup terhibur. Aduh, bener juga ya, kirim-kiriman makanan tuh bisa sampai seribet ini gitu. Ada lagi komedi-komedi yang dihadirkan ya teman-teman. Ketika di adegan perlombaan ada guru pembimbing tuh yang seakan-akan tuh kayak gak mau disalahin gitu. Ketika dia nyebut sesuatu dianggap salah gitu sama salah satu muridnya, dibenerin sama muridnya gitu ya. Terus tiba-tiba si gurunya bisa dengan cepat gitu ya ngeles, nah itu bener tuh, kamu tuh gak salah gitu. Jadi kayak ya di momen itu ketika gue merasa gue pernah mengalami hal seperti itu ya, gue ngebenerin guru gue gitu. Ya namanya manusia kan boleh dong salah gitu, tapi kan boleh juga dong gue sebagai murid ngebenerin. Itu tuh gue ketawa gitu, jadi kayak bisa relatable lah. Ada juga komedi-komedi di mana anak-anak SMA tuh mengandalkan teman-temannya ya untuk pinjam kerjain PR, iseng-iseng menggunakan nomor telepon yang mereka temukan di iklan-iklan seperti iklan sedot WC, reparasi AC, kirim parcel gitu ya, obat kuat gitu. Tapi kayaknya enggak sih, ini lebih cakep lah gitu. Jadi kayak mempergunakan nomor handphone yang tersebar di iklan-iklan gitu, ala-ala anak SMA banget sih. Oke? Tapi nih teman-teman, menurut gue tetap di film ini tuh ada sesuatu yang perlu
semacam dikembangkan lagi untuk kedepannya ya, kalau misalkan ada next project seperti ini. Terkait dengan sound editing ya teman-teman, gue merasa ketika film ini tuh memang punya adegan yang beragam gitu ya latarnya. Jadi ada di rumah, ada di sekolah, ada di ruangan kelas, ada di kantin, ada di hall perlombaan gitu, atau ada di tempat-tempat outdoor lainnya. Itu menurut gue kayaknya sih sound editingnya mesti diperhatikan lebih detail lagi dan di-improve ya. Karena somehow gue merasa ada beberapa adegan yang miss gitu suaranya, gak rapih gitu loh. Tapi ya mungkin ini keterbatasan juga sih ya, gue nggak tahu. Tapi gue optimis sih kalau film ini sukses dan rumah produksinya memang mau berkembang gitu ya. Hal-hal sepele seperti ini tuh pasti akan diimprove sih gitu. Sama satu lagi nih teman-teman ya, ketika film ini tuh banyak banget OST-nya. Ada satu original soundtrack yang kayaknya tuh dipakai tuh di beberapa adegan lebih dari 2 kali gitu. Tapi somehow mereka menggunakan lagunya tuh dengan intro atau potongan lagunya tuh yang sama persis gitu. Jadi kayak gue merasa kayaknya ini pengulangan banget ya gitu. Gue gak mempermasalahkan ketika OST-nya satu nih teman-teman. Tapi ya kan namanya lagu-lagu yang diproduksi oleh orang atau penyanyi gitu, biasanya kan lebih dari 1 menit gitu. Boya ambil kayak sedikit potongan, yang ini buat di bagian awal film, kalau yang ini di tengah, kalau yang ini di akhir gitu, supaya nggak terlalu sama dan nggak terbilang pengulangan atau repetitif gitu. Itu aja sih yang mau gue sampaikan ya. Pokoknya film ini tuh gemes banget dari segi apa yang gue suka, tapi apa yang gue belum suka gue yakin bisa diimprove sih gitu. Gue tuh bener-bener sepanjang film tuh senyum-senyum sendiri ya ketika ada adegan yang memang mengundang tawa, drama, emosional, dan acting para pemainnya tuh yang ngegemesin banget gitu. Chemistry-nya tuh udah jadi gitulah pokoknya. Dan apalagi mereka tuh bisa mengeksplorasi state para remaja SMA tuh pada saat seneng banget kayak gimana, pada saat kesel banget kayak gimana, pada saat bete kayak gimana, pada saat mereka sudah berdamai itu kayak gimana gitu. Oke, kita lanjutin obrolan seru film ini ke bagian atau sesi fakta menarik. Sehubungan dengan film ini ya teman-teman, digarap oleh Fajar Bustami yang sebelumnya memegang proyek Dilan dan Milea. Kayaknya tuh memang mereka tuh dengan sengaja memasukkan suatu parodi adegan yang sangat ikonik di film Dilan gitu, yaitu adalah menaiki motor. Tapi kali ini tuh dibikin udah pakai helm ya, karena safety is number one zaman sekarang gitu. Kalau Dilan kan ya oke lah, mungkin karena mereka latarnya tahun 1990, sedangkan kalau yang sekarang di tahun 2020 gitu, sudah 30 tahun lamanya ya kita sebagai pengendara bermotor. Boya kalau lagi naik motor pakai helm gitu. Dan mereka tuh memparodikannya tuh sangat lucu gitu, ketika mereka bisa memasukkan, kalau anak-anak SMA kan daya hayalnya tinggi tapi masih daya hayal anak SMA ya. Kayak suka sama cowok tuh imajinasinya tuh adegan-adegan romantisnya seperti apa gitu. Ya berhubungan lah dengan adegan-adegan ala-ala romantis si Dilan ini naik motor ya, tapi diparodiin. Jadi tuh ya nyenengin aja gitu, bikin kita semua ngakak. Fakta menarik yang kedua yang gue temukan ya teman-teman, ketika film ini tuh diadaptasi dari Wattpad yang sudah menjadi buku karangan Luluk HF ya. Ternyata di Wattpad ya teman-teman, kayak ada chapter terakhirnya itu tuh di Wattpad tuh dihilangkan gitu. Dan gue baca ada catatannya di situ, sehubungan dengan mereka tuh memutuskan untuk mau menggarap Wattpad ini sebagai novel, kayaknya sih beberapa chapter terakhir tuh harus eksklusif di novel gitu. Dan yang menariknya juga ya teman-teman, saking loyalnya para pembaca si Mariposa ini, sang pengarang atau si Luluk HF ini ya, pada saat mau mempublikasi novelnya tuh mengajak mereka ya sebagai pembaca tuh untuk memilih desain cover mana yang mau dijadikan sebagai desain cover untuk buku yang akan dipublikasi gitu. Jadi itu menurut gue sih keren banget ya. Jadi mereka bisa voting gitu ya. Adanya kebersamaan antara pengarang sama si pembaca gitu. Jadi gue gak heran ketika film ini tuh ya setidaknya lebih dari
berapa ratus ribu penonton ya. Mungkin para pembaca setianya yang mau mencoba menonton film ini gitu. Walaupun mungkin kalau adaptasi film dari novel biasanya kan ada beberapa adegan yang diedit dan lain sebagainya yang berbeda dari buku ya. Tapi menurut gue tuh menarik gitu ketika si pengarangnya tuh ada cerita di perjalanan cerita Mariposa ini dari Wattpad sampai dengan novel sampai dengan film sih. Itu maksud gue dari fakta menarik tadi. Oke? Lanjut. Nah, ini nih yang terakhir nih teman-teman, fakta menarik. Ketika ya film ini tuh mendatangkan salah satu OST-nya tuh atau original soundtrack-nya dengan judul Tersenyum Untuk Siapa yang dibawakan oleh Hi-Fi ya, salah satu band asal Indonesia yang gue sukain gitu. Lagunya tuh berbeda dengan lagu yang pernah diproduksi. Jadi si lagu ini teman-teman, si Tersenyum Untuk Siapa, itu adalah lagu di albumnya mereka ya, di tahun 2019 yang berjudul Cherry Terra. Jadi untuk film ini, lagu tersebut tuh seakan-akan diproduksi ulang dengan lantunan musik yang cukup berbeda gitu, tapi liriknya masih sama persis gitu. Dan kalau gue cek di Spotify sih, kayak ada pembedanya gitu. Yang satu 3 menit 46 detik, sama yang satu 3 menit salah, terbalik. Yang satu 4 menit 36 detik. Yang sekarang nih untuk OST-nya lebih cepat 2 detik gitu, tapi lantunan musiknya beda gitu. Nanti kalian bisa coba dengerin sih. Dan memang di sini gue baca ya teman-teman, di logonya itu atau di tulisannya ya, ini tuh diproduksi tahun 2020 gitu. Jadi kayaknya memang karena si Falcon Picture sama si Star Vision Plus tuh modalnya gede ya, kayaknya tuh yang kayak gini-gini tuh nggak masalah banget sih gitu. Jadi kayak setup dan latar kostum segala macem, budget ada gitu. Terus misalkan untuk marketing di Facebook lah, Instagram, kerja sama bioskop gitu, bikin press conference atau ya nonton bersama artisnya gitu, semua budgetnya udah gampang. Terus sampai mereka tuh bikin sayembara TikTok 1 miliar tuh, menurut gue tuh ini kelewat banyak sih duitnya gitu. Jadi kayaknya sih mereka pada saat memutuskan untuk kita bikin OST-nya eksklusif aja yuk gitu. Jadi kita produksi gitu. Ayo sewa studio, rekaman segala macem gitu. Datengin artisnya gitu. Jadi kayak mereka money no issue lah. Itu sih teman-teman yang bisa gue sampaikan ya teman-teman. Gue sih sangat suka dan merekomendasikan film ini kepada sahabat-sahabat jenius yang memang suka drama-drama remaja, cinta-cinta SMA yang gak terlalu lebay dan gak terlalu apa ya bilangnya ya, gombal kayak Dilan gitu, tapi lebih ke tingkat-tingkat jenaka sepantaran atau sewajarnya anak-anak SMA gitu sih. Dan di film ini sebenarnya tetap punya moral ya, ketika cinta itu butuh perjuangan gitu, sudah terpampang jelas gitu di salah satu promonya. Dan kadang tuh tarik ulur itu penting ya teman-temannya. Jadi jangan satu arah gitu, harus 2 arah. Sama menjadi diri sendiri dan ya kalau bisa sih berdamai dengan pihak-pihak yang memang sebenarnya lagi salah komunikasi aja sih sama kita semua gitu. Oke, sekian dari gue Ray mau pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk follow podcastnya SSG Movie Podcast di berbagai platform seperti Spotify dan Penyu FM. Jangan lupa juga untuk follow sosial medianya ya, di Instagram atau di Twitter di @ssg @SoStupidlyGenius atau @SStupidlyGenius untuk Twitter. Oke, sekian dari gua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya teman-teman. Cuci tangan sesering mungkin. Dan jangan lupa juga untuk tidur yang teratur dan makan makanan yang sehat. Oke? Sekian dari gua. Semoga setelah mendengarkan podcast ini hari kalian menyenangkan. Dadah.